Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kampung Rawangkao yang membahas tentang pertanian pisang dan pertanian yang lain. Pagi ini kita akan melihat perkembangan kebun pisang milik Bapak Imron. Saya dengar kebun pisang ini pertumbuhan pisangnya kurang maksimal. Jadi pagi ini kita akan mereview apa masalah yang dihadapi oleh petani, terutama Bapak Imron. Di sini pisang barangan yang usia tanamnya sudah mencapai 5 atau 6 bulan, tetapi kondisinya banyak yang kerdil alias gagal tumbuh. Jadi untuk penyebab dari pisang-pisang yang gagal tumbuh ini, kita akan meminta keterangan dari Bapak Suhardi. Kebetulan beliau sedang melihat pohon pisang yang gagal tumbuh. Apakah penyebab dari gagal tumbuh ini? Sama-sama kita minta Bapak Hardi untuk memberikan penjelasan. Halo, Assalamualaikum Pak Hardi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak ketemu nih Pak Hardi, apa ada kegiatan lain? Iya, beberapa hari yang lalu dan beberapa minggu yang lalu saya sibuk sedang ada pelatihan online bersama Dinas Pertanian. Dan karena itu saya belum sempat nih mereview kebun kita yang saya dengar dari staf kampung katanya ada masalah begitu. Makanya saya hari ini datang cepat-cepat pagi ini sengaja untuk melihat, untuk memantau apa sih menjadi permasalahan terkait kok tanaman pisang di pinggir jalan raya ini kok nampak kerdil gitu. Oh ya Bapak Hardi, kalau kita lihat kan dari sini nampak sehat dan tumbuh normal, sementara yang ini kalau kita lihat dari batang mengecil, daun menguning dan nampaknya gagal tumbuh. Ini kira-kira apa Pak Hardi penyebabnya? Ya, banyak sekali penyebabnya yang mengakibatkan tanaman gagal tumbuh begitu ya. Sama seperti kasus yang terjadi pada manusia yang sering kita dengar, kasus stunting begitu Pak ya. Stunting. Ya, pernah dengar Pak ya? Iya Pak. Iya, stunting. Tapi stunting itu kan untuk orang Pak. Iya benar sekali, stunting itu untuk orang. Namun secara teori nanti ada kesamaan yang akan saya jelaskan kesamaannya di mana begitu ya. Oke Pak, silakan Pak. Nah, untuk kasus ini setelah saya memantau, melihat dan memastikan kondisi sekitarnya, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan. Coba Bapak lihat sekitar sini. Nah, gitu ya. Nah, di sekitar situ tumbuh bagus ya Pak ya? Iya Pak, ini sehat, normal Pak. Kemudian di sekitar sini Pak, coba sekali lagi agak tinggi sedikit. Ini juga lumayan, cuman ya sudah mulai mati, nggak mau, hidup juga nggak mau, entah namanya apa itu. Hidup segan mati tak mau. Nah gitulah Pak, kira-kira bahasanya hidup segan mati tak mau. Nah setelah saya melihat-lihat sekilas nih, ini bukan berarti kepastian ya Pak ya. Saya hanya memperkirakan. Nanti untuk kepastiannya kita bisa cek lab, namun akan tetapi tidak jauh berbeda insya Allah nantinya. Nah penyebab pertama adalah untuk yang sekitar sebelah sini. Ini sebelah sini nih Pak, silahkan lihat. Ini penyebabnya adalah kurang sinar matahari Pak ya. Cahaya Pak ya, cahaya. Iya betul sekali. Karena kerdil itu penyebab yang lainnya selain hama itu adalah kurangnya cahaya atau penyebab lingkungan begitu. Ini cahaya.
gitu ya. Berarti dia tertutup oleh pohon-pohon besar Pak ya? Benar sekali, beberapa bulan ini matahari dari sebelah sana Pak. Ya, matahari dari sebelah sana bukan dari sebelah sana gitu. Jadi wajar jika ini kurang cahaya. Pertama, yang kedua melihat kontur tanahnya. Ini cenderung tanahnya keras dan kurang nutrisi, ya kan? Lihat itu. Nah kalau musim panas ini Pak, ini tanah ini gembur, keras, kurang nutrisi. Ya begitu ya. Jadi dua penyebab utamanya adalah kurang cahaya. Yang pertama, yang kedua adalah tanah ini kurang nutrisi Pak. Sama seperti tubuh manusia. Kenapa kerdil? Kenapa stunting? Nah, itu penyebabnya karena malnutrisi alias kekurangan nutrisi. Baik nutrisi kalau dalam pertanian ya nutrisi makro ataupun mikronya. Oh, jadi dengan kata lain, pohon-pohon yang gagal tumbuh ini bahasa petaninya kurang pupuk ataupun kurang olah tanah Pak ya? Iya begitu. Begitu juga kasus stunting pada manusia ya Pak ya. Kalau manusia itu kenapa kerdil? Ternyata diantara penyebabnya itu adalah kurangnya nutrisi. Masak sembarangan gitu ya. Orang masak melewatkan makan pagi dengan makanan-makanan yang cepat saji, dengan makan makanan kemasan, itu akhirnya kurang malnutrisi. Maka begitu seorang anak Pak diberikan nutrisi yang cukup seperti daun kelor yang dimasak dengan baik, maka bisa tumbuh dengan baik dan kembali gemuk begitu seorang anak ya Pak ya. Maka begitu juga dengan tanaman ini Pak. Ini kalau dikasih nutrisi yang bagus, nutrisi yang cukup, disiram. Nah, satu lagi Pak, jangan sampai tanah ini keras kemudian tidak disiram. Ini salah satu penyebab di sini, saya rasa ini kurangnya juga penyiraman di saat musim panas. Jadi Pak, solusi untuk petani yang menghadapi tanaman seperti ini Pak apa Pak? Karena kita lihat di sini dia tumbuh sehat dan normal, jarak 2 meter di sini ya sepertinya sulit sekali untuk tumbuh Pak. Nah, solusi yang saya berikan terhadap petani baik di sini ataupun di tempat lain yang menyaksikan live ini, yang pertama, sebelum kita menanam pisang, pastikan tanaman yang akan kita tanam itu mendapatkan sinar matahari yang cukup, yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan mendapatkan air yang cukup, ya, jangan sampai tanah kering sehingga menyebabkan kekerdilan. Kemudian selanjutnya pastikan mendapatkan nutrisi makro berupa NPK, CU, ND yang cukup, ataupun nutrisi mikronya seperti boron yang cukup begitu Pak, sehingga tidak mengakibatkan kekerdilan. Satu lagi yang paling penting adalah bagaimana mengidentifikasi ataupun memahami, melihat sedang terjadi apakah terhadap tanaman pisang kita ini. Karena kerdil bukan berarti penyebabnya lingkungan aja, kurang nutrisi saja, bisa juga disebabkan karena serangan hama begitu. Oke Pak, jadi pada intinya untuk menghadapi masalah seperti ini, petani nggak harus panik Pak ya. Yang penting intinya tetap diurus dan tetap diberikan nutrisi sesuai apa yang dibutuhkan. Baik Pak, jadi untuk petani apa yang harus dilakukan Pak?
Apakah ini harus dibongkar atau ganti tanaman yang lain atau gimana Pak? Nah, untuk kasus kerdil ataupun gagal tumbuh yang disebabkan oleh hama, apakah harus dimatikan, apakah harus bagaimana? Maka solusinya kita lihat dulu kasusnya Pak. Ya, lihat dulu kasusnya. Untuk khusus tanaman yang gagal tumbuhnya parah, yang disebabkan oleh hama, tentu kita lihat dia diserang di mananya Pak. Kalau diserang di akar, solusi pertama sebelum, kalau dia memang tidak parah, kita bisa memberikan mungkin bakteri ataupun jamur yang antagonisnya gitu Pak. Seperti bakteri, kalau bakteri Pseudomonas, kalau jamur seperti Trichoderma, atau dengan obat-obatan insektisida lainnya juga boleh, silahkan beli di pasar pertanian. Kalau yang diserang itu bagian batang juga sama Pak. Kalau sebelum parah kita bisa berikan insektisida. Kalau yang diserang bagian daun juga sama. Sebelum dia parah kita bisa berikan insektisida ataupun fungisida gitu ya, sesuai dengan hama apa yang menyerang. Nah, jika sudah terlalu parah Pak, yang lebih baik ya dimusnahkan. Dimusnahkan itu maksudnya gimana? Dibongkar, silahkan dibakar atau dipendam begitu sehingga tidak menulari yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat sini Pak ya. Ini Pak ya. Nah, seperti ini, bukan seperti ini Pak. Ini sebenarnya sudah kategori mulai terserang hama. Jadi untuk menjadi kewaspadaan agar para petani tersebut menyemprot ataupun memberikan insektisida atau fungisida agar tidak merambat ke yang lainnya, sehingga nanti bukan hanya gagal tumbuh, mati semuanya. Kalau udah mati semuanya repot bukan? Capek nanam, capek sudah mupuk, capek setiap hari melihat, merawat, menyiangi. Kan kalau gagal tumbuh dan mati seperti itu, nah apa yang didapat? Zong kan, 0 rupiah. Oke, salam petani sukses. Itu yang dapat saya sampaikan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Imron selaku pemilik pertanian pisang ini. Semoga Pak Imronnya nggak ikutan stres seperti pohon pisangnya, karena pohon pisang yang seperti ini masih bisa diselamatkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi para pemirsa petani pisang dimanapun berada, tadi dapat kita simak penjelasan dari petugas pertanian Kampung Rawangkau dalam hal memberikan solusi-solusi tentang penyakit pisang